Perkenalkan, nama saya Arulus Indikesanda. Saya dari kelas 11D. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Baik, kita langsung masuk pada pembahasannya. Yang pertama-tama saya akan membahaskan masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Demokrasi liberal juga disebut sebagai demokrasi parlementer, memiliki ciri sebuah negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri bersama Presiden yang menjabat sebagai kepala negara. Pada demokrasi liberal, parlemen memiliki peran yang sangat penting karena menjadi perpanjangan tangan dari rakyat yang ikut dalam perpolitikan negara. Selain itu, kabinet diperbolehkan melakukan kritik kepada pemerintah apabila tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah. Selama Indonesia berdiri, mulai 17 Agustus 1945 hingga 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer atau liberal. Tokoh yang mempercayai sistem ini adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Menurut keduanya, dengan adanya partai politik dapat menciptakan kondisi demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat. Pada tanggal 17 Agustus 1950, sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar atau KMB, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia resmi diakui oleh Belanda. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar, sementara UU DS 1950. Pada masa demokrasi liberal, mulai muncul partai-partai politik baru dengan kebebasan berpendapat dan mengkritis kebijakan pemerintah. Walaupun munculnya sistem demokrasi liberal dianggap sebagai bentuk kebebasan politik, namun dalam persaingan tidak sehat antara politik mengakibatkan ketidakstabilan pemerintah. Secara garis besar, kabinet-kabinet yang ada salah satu pada demokrasi liberal, salah satunya yang pertama Kabinet Natsir September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet Natsir berusaha untuk melibatkan semua partai dalam parlemennya. Namun, Muhammad Natsir selaku Perdana Menteri ternyata kesulitan memberikan posisi kepada partai politik yang berseberangan. Yang kedua, Kabinet Sukiman, April 1951 sampai Februari 1952. PNI mendapatkan posisinya dalam Kabinet Sukiman, namun permasalahan yang sama kembali muncul. Sukiman, Brio Sanjoyo berasal dari Masyumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Beberapa kebijakan Sukiman banyak ditentang oleh PNI yang melancarkan mosi tidak percaya. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. Yang berikut saya akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin merupakan masa ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintah terpusat pada Kepala Negara Soekarno pada tahun 1959 hingga 1966. Jabatan Kepala Negara dipegang sepenuhnya oleh Soekarno sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 1959. Munculnya Dekret 5 Juli 1959 dikarenakan gejolak masa demokrasi liberal yang sangat sering berganti kabinet. Soekarno melontarkan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai semangat gotong royong dan kekeluargaan. Bagi yang berikut saya akan membahas tentang ciri-ciri demokrasi terpimpin.
Masa demokrasi terpimpin dicirikan dengan penggabungan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR GR. Meskipun memiliki lembaga legislatif atau DPR, nyatanya lembaga ini lemah dalam sistem politik. Begitu pula terkait hak asasi manusia. Selain itu, masa demokrasi terpimpin dicirikan dengan anti kebebasan pers dan sentralisasi kekuasaan pada pemerintahan pusat dan presiden. Baik, yang berikut saya akan membahas tentang kebijakan politik demokrasi terpimpin. Yang pertama itu pembebasan Irian Jaya. Irian Barat menjadi program kerja wajib pada kabinet masa demokrasi terpimpin. Hal ini mengingat berdasarkan putusan konversi meja bundar pada tahun 1999, masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam jangka waktu setahun. Dan yang kedua, konfrontasi Malaysia. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dipicu oleh rencana Singapura dan Malaysia bergabung dan membentuk Federasi Malaysia yang dianggap Soekarno sebagai proyek neokolonialisme Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, politik Mercusuar. Politik Mercusuar bertujuan menonjolkan kemegahan Indonesia di mata dunia dan bukan demi kesejahteraan rakyat. Pada masa demokrasi terpimpin dibentuk beberapa lembaga baru diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Yang kedua, Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR GR. Dan yang ketiga, Kabinet Karya. Baik, itu saja pembahasan singkat dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.